Selamat datang di channel Zona Abdi Negara. Nah, sekarang Mimin mau melanjutkan mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri part 2. Sebelumnya Mimin sudah berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri yang part 1 mengenai KTP, KK, dan akte. Nah, sekarang Mimin akan berbagi informasi mengenai tahapan tes administrasi TNI dan Polri bagian kedua, yaitu untuk kalian yang baru lulus sekolah pasti akan ditanya mengenai surat keterangan peserta ujian nasional dan surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, sini Mimin juga akan berbagi informasi mengenai tes pemeriksaan ijazah dan SKUN dan rapot SD, SMP, dan SMA. Nah, ini adalah contoh surat keterangan peserta ujian sekolah atau ujian nasional. Ini adalah contoh berkas Mimin waktu Mimin pertama kali lulus sekolah dan langsung mendaftar. Seperti inilah contoh surat keterangan. Sini keterangannya sebagai peserta ujian nasional berbasis komputer. Nah, ini ada nomor peserta UNBK Mimin. Ya, ini contoh fotokopi dan legalisir surat keterangan peserta ujian sekolah atau ujian nasional berkas Mimin. Lanjut, ini adalah berkas Mimin contoh mengenai surat keterangan lulus dari sekolah. Nah, kalian bisa melihat kan contohnya. Ya, ini adalah berkas contoh mengenai fotokopi dan legalisir dari surat keterangan lulus dari sekolah. Ya, sekarang Mimin masuk ke pembahasan mengenai pemeriksaan mengenai ijazah SD, SMP, SMA. Nah, sekarang Mimin akan berbagi informasi mengenai pemeriksaan ijazah SD. Ini dari tampak depan dulu. Nanti kalian cek nama sekolah kalian, cek lagi nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, nama orang tua, nomor induk, dan nomor peserta ujian nasional. Nah, di sini dicek untuk bagian nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, itu akan disamakan dari akte kelahiran kalian. Sama tidak dari nama ijazah dan di akte kelahiran. Nah, cek lagi di sini di bagian mengenai tanggal dikeluarkannya ijazah. Sini jangan sampai. Nah, ini juga dicek kembali dari tanda tangan kepala sekolah dan terutama dicek di bagian nomor induk kepala sekolahnya. Tertulis atau tidak. Nah, ini tampak dari bagian belakang. Sama, cek kembali di bagian nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, nomor peserta, dan cek di bagian tanggal ijazahnya dan nomor induk dari kepala sekolahnya. Ya, ini contoh fotokopi legalisir ijazah SD. Nah, seharusnya di bagian belakang juga harus dilegalisir kembali. Nah, ini mohon maaf, Mimin memberikan contohnya.
kurang detail, nanti ada di bagian slide berikutnya, ada yang dicap di bagian belakang ijazah. Nah, di SKUNSD sekarang. Sama di SKUNSD juga, kalian harus mengecek kembali dari nama sekolah kalian, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, sekolah asal kalian, dan nomor peserta ujian nasional kalian. Dan seperti biasa, cek kembali di nomor induk kepala sekolah kalian, dan cek mengenai nomor, mohon maaf, cek di bagian ini, barcode-nya. Kadang barcode nanti ada yang bisa didetek dan tidak. Ya, ini contoh fotokopi dan legalisir SKUNSD Mimin. Nah, sekarang lanjut ke mengenai rapot SD kalian. Nah, di bagian rapot, kalian bisa memfotokopinya di bagian biodata awal atau keterangan tentang diri kalian. Nah, di sini sama seperti ini, cek kembali nama kalian, nama lengkap, nomor induk sekolah kalian, tempat tanggal lahir kalian dicek kembali sama tidak dengan akte kelahiran kalian. Terus nama orang tua juga, kedua orang tua sama tidak, itu kan. Nah, untuk di bagian rapot di sini pemeriksaannya akan dicek di bagian nama, nomor induk. Di sini nomor induk ada dua, nomor induk sekolah dan nomor induk nasional atau NIS dan NISN. Terus dicek kembali juga di bagian tanda tangan kedua orang tua kalian, bisa bapak atau ibu kalian, cek di sini. Jangan sampai ketika waktu kalian pelaksanaan tes ada kejadian yang salah satu bagian rapotnya belum ditandatangan oleh orang tuanya. Nah, di sini juga cek wali kelas kalian, nomor induknya, dan cek kembali juga nomor induk kepala sekolah kalian. Nah, ini contoh legalisiran rapot Mimin. Nah, tips dari Mimin untuk kalian biar tidak sering legalisir. Nah, ketika kalian sudah memfotokopi dan sudah melegalisir rapot kalian, kalian jangan dulu diisi di bagian ini. Nanti saja ketika kalian sudah berada di pelaksanaan tes, nah 1 hari sebelum pelaksanaan tes kalian isi di bagian itu. Jadi bisa dibilang menjadi menghemat untuk kalian. Nah, di situ kalian akan difotokopi setiap berkas-berkas itu, di keterangan kan harus 10, tapi buatlah lebih, karena ketika setiap tes itu akan dimintai berkas, kadang ada yang 1, ada yang 2, tergantung dari panitia. Nah, ini contoh legalisiran di bagian nilai. Nah, sekarang masuk ke ijazah SMP. Nah, seperti ini contoh ijazah SMP Mimin. Nah, di sini dicek kembali nama sekolah kalian, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, nama orang tua kalian, nomor induk nasional, dan nomor peserta ujian nasional. Nah, seperti biasa, cek kembali di bagian penanggalan
ijazah. Nah, seperti Mimin di sini, Mimin tidak tertanggal. Nah, kena ketika waktu tes, nah di sini Mimin diarahkan oleh panitia harus membuat surat keterangan dari sekolah. Ya ini kan eh, kesalahannya bukan dari Mimin, gitu kan? Nah, gitu. Di sini cek kembali juga di bagian nomor induk kepala sekolah kalian, sama di bagian depan dan di bagian belakang juga dicek kembali. Nah, ini adalah fotokopi dan legalisir ijazah SMP Mimin. Nah, di bagian ini legalisirnya dan nah ini contoh di bagian belakang legalisiran dari ijazah. Jadi ijazah itu dilegalisir di bagian depan dan belakang. Lanjut sekarang yaitu pembahasan pemeriksaan mengenai SKUN SMP. Sama seperti ijazah, dicek kembali nama kalian, nama sekolah kalian, tempat tanggal lahir kalian, sekolah asal kalian, nomor peserta ujian nasional kalian, dan dicek kembali nomor induk kepala sekolah kalian, dan dicek kembali mengenai tanggal ijazah kalian. Nah, ini contoh SKUN Mimin. Nah, ini adalah contoh juga fotokopi dan legalisir SKUN Mimin. Seperti ini. Nah, legalisirnya. Lanjut yaitu sekarang mengenai pemeriksaan rapot SMP. Sama seperti di rapot SD juga, kalian bisa memfotokopinya di bagian depan atau bagian awal dari keterangan data diri peserta didik kalian atau biodata kalian. Nah, sama di sini juga cek dari nama lengkap kalian, nomor induk kalian, tempat tanggal lahir kalian, terus nama kedua orang tua kalian. Nah, di sini dicek akan disinkronkan dengan ijazah kalian, dengan KTP kalian, dengan kartu keluarga kalian, dicek setiap nama-nama itu sama tidak. Nah, ini contoh di bagian penilaian dari rapot. Nah, seperti biasa di sini yang diperiksa itu dari itu nama sekolah kalian, nomor peserta, sama tidak dengan yang di data biodiri kalian yang di awal dan nomor induknya, nomor peserta kalian. Sama di sini juga cek kembali dari tanda tangan orang tua kalian, dicek sudah tertanda tangan atau belum dari setiap halaman-halaman di nilai-nilai di rapot kalian, dicek kembali. Dan apabila ada deskripsi di bagian tulisan ini juga dicek kembali apakah semua terisi seperti ini, apakah ada yang kosong tapi nilainya ada tapi dari huruf dan keterangan deskripsinya belum ada. Nah, kalian lengkapi. Ya, ini contoh fotokopi dan legalisiran rapot SMP Mimin. Nah, ketika dilegalisir, Mimin seperti biasa tidak mengisi semua dari legalisiran yang sudah dilegalisir Mimin. Nah, nanti ketika kalian sudah melaksanakan tes, apalagi kalian ketika sudah berada di step-step H-1 menjelang tes, kalian isi di bagian setiap berkas mengenai nomor legalisir kalian. Nah, ketika kalian sudah tembus berada di pusat, kalian baru isi semua. Ya, seperti ini.
fotokopi dan legalisiran rapot SMP Mimin. Nah, di sini ini nilai rapot semester 1 dan ini di sebelah kanan itu rapot semester 2. Ya, ini adalah legalisir. Sekarang Mimin akan berbagi informasi juga mengenai pemeriksaan ijazah SMA atau kalian bersekolah SMK juga sama dicek kembali. Cek kembali oleh kalian mengenai dari nama sekolah kalian, nomor pokok sekolah nasional kalian, nah, lokasi kalian, dan nama yang terutama yang akan diperiksa itu di bagian nama kalian, dari nama ijazah di depan dan nama di belakang sama tidak, tempat tanggal lahir yang di belakang dan di depan sama tidak, karena akan dicocokkan atau disinkronkan dengan akte kalian, dengan kartu keluarga kalian dan KTP kalian. Sama seperti setelah itu dicek kembali di bagian penanggalan ijazah kalian di bagian depan dan di bagian belakang dari tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sama seperti ijazah-ijazah SD, SMP, SMA, kalian cek kembali nomor induk kepala sekolah kalian tertulis atau tidak di bagian ijazah di depan dan di belakang. Ya, ini contoh foto dan legalisiran ijazah SMA Mimin. Seperti ini. Nah, SKUN SMA. Nah, sekarang masuk ke di sini sama seperti sebelum-sebelumnya SKUN SD kalian, SMP kalian, cek kembali di bagian nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional kalian, nomor peserta ujian nasional kalian, dicek kembali di sini, karena akan disinkronkan juga dari data biodata kalian nanti di rapot. Nah, terus dicek juga nanti karena nanti juga akan ada pemeriksaan barcode. Nah, nanti dari hasil barcode nanti kalian akan dicek juga dari hasil dari data dari barcode dengan data yang realnya ini sama tidak dari nama kalian, karena setiap tes di bagian tahapan pendidikan kalian dari ijazah SD, SMP, SMA itu akan disinkronkan dari nama kalian, tempat tanggal lahir kalian akan disinkronkan dari disamakan dengan akte kalian, akte kelahiran kalian, kartu keluarga kalian, dan ijazah atau ya KTP kalian. Ya, ini contoh foto dan legalisir SKUN SMA Mimin. Nah, ini di bagian ini Mimin sudah menulis nomor legalisiran. Nah, jangan sampai lupa, kalian harus ditulis di bagian nomor legalisir, karena apabila ketika kalian berada di tes administrasi, karena akan dikorek dari hal terkecil. Makanya dari hal terkecil kalian harus segera perbaiki. Entah itu dari nama kalian yang di bagian ini tidak menggunakan huruf ini, tapi di bagian ini menggunakan huruf lain. Nah, jangan sampai seperti itu, dicek kembali. Nah, ini contoh rapot SMA Mimin. Nah, si rapot kalian juga berbentuk lembaran-lembaran. Nah, seperti ini kalian bisa memfotokopinya di bagian depan. Sama di sini cek kembali nama lengkap kalian, nomor induk siswa kalian, dan nomor induk nasional kalian.
Nah, seperti ini di bagian rapot-rapot penilaiannya ada penilaian B dan penilaian C. Dari pengetahuan, keterampilan, cek kembali di sini di bagian nilai-nilainya. Cek kembali, takutnya ada yang kosong belum ter-up oleh ini dari pihak sekolah. Nah, kalian bisa perbaiki. Itu kan karena banyak kejadian waktu ketika tes administrasi di bagian nilai ada yang kosong seperti nilainya itu kan. Nah, ini contoh fotokopi dan legalisir rapot SMA Mimin. Nah, seperti ini di bagian atas legalisirnya. Nah, itu dicek nama peserta didik, nomor siswa sekalian, dan nomor induk nasional kalian. Nah, seperti itulah penjelasan dari Mimin mengenai tes administrasi part 2 mengenai ijazah SKUN dan surat keterangan ujian nasional, surat keterangan lulus dari sekolah kalian. Sama di bagian tes ini kalian akan dicek mengenai dari nama kalian, tepat tanggal lahir kalian, dan di bagian rapot Mimin ingatkan kembali, cek di bagian tanda tangan orang tua kalian sudah tertanda tangan atau belum, dan cek kembali dari tanggal ijazah kalian di ijazah di bagian depan dan di bagian belakang. Cek kembali juga dari setiap ijazah, SKUN, dan rapot nomor induk kepala sekolah kalian tertulis atau tidak. Sekian dari Mimin.